Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Zikir Doa Lengkap dimanapun berada, saya doakan Anda semua sehat selalu, bahagia, dan tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada situasi yang tampak mustahil untuk kita atasi. Jalan keluar seolah tertutup rapat dan harapan mulai memudar. Namun, di saat seperti itulah kekuatan doa benar-benar menunjukkan keajaibannya. Doa bukan sekedar rangkaian kata, melainkan ungkapan hati yang paling dalam kepada Sang Maha Mendengar. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa doa adalah senjata orang-orang yang beriman, penolong dalam kesempitan dan jembatan antara hamba dengan Tuhannya. Banyak kisah di dalam Al-Quran dan hadis yang menggambarkan kedahsyatan sebuah doa, terutama ketika dibaca dengan penuh keyakinan, keikhlasan, dan pengharapan. Salah satu kisah yang sangat menyentuh adalah kisah 3 orang dari kalangan Bani Israel yang terperangkap dalam sebuah gua. Kisah ini bukanlah dongeng atau fabel, melainkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan secara sahih. Di dalamnya terkandung pelajaran penting tentang kekuatan amal soleh yang dilakukan secara ikhlas dan bagaimana amal tersebut bisa menjadi wasilah terkabulnya doa. 3 orang ini bukanlah seorang nabi, bukan pula malaikat. Mereka adalah manusia biasa seperti kita. Namun yang membedakan mereka adalah ketulusan hati dan amal baik yang benar-benar dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pamrih atau tanpa riya. Sahabat yang dirahmati Allah, keadaan mereka sangat genting. Sebuah batu besar menutup pintu gua, membuat mereka tidak bisa keluar dan terancam mati di dalamnya. Tidak ada yang bisa mereka andalkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi itulah mereka mulai berdoa, masing-masing menyebutkan satu amal unggulan yang pernah dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kisah ini mengajarkan bahwa amal yang disertai keikhlasan bisa menjadi perantara antara kita dan pertolongan Allah. Tidak perlu amal yang besar atau mencolok, asalkan dilakukan dengan hati yang bersih dan penuh keimanan. Sahabat yang dirahmati Allah, kadang kita meremehkan amal yang kecil, seperti membantu orang tua, menahan diri dari berbuat maksiat, atau menunaikan amanah dengan jujur. Padahal bisa jadi di hadapan Allah, amal-amal tersebut memiliki nilai yang sangat luar biasa. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini juga memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintu pertolongan bagi hamba-hambanya, asalkan ada keikhlasan, pengharapan, dan doa yang tulus. Maka jalan keluar akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam dunia yang serba cepat dan seringkali menyesatkan ini, kita butuh berhenti sejenak dan merenung. Sudahkah kita memiliki amal yang benar-benar ikhlas karena Allah? Sudahkah kita menyiapkan tabungan amal untuk saat-saat sulit dalam hidup kita? Terkadang kita baru menyadari pentingnya amal soleh dan doa ketika dalam kondisi yang terdesak. Padahal sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara istiqomah, meski kecil, dan disertai dengan doa yang terus mengalir dalam hati. Semoga kisah ini insya Allah menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah itu nyata, dan bahwa setiap amal yang ikhlas tidak akan sia-sia. Mari kita simak bersama-sama bagaimana kisah ini mengalir penuh hikmah dan syarat dengan pelajaran yang sangat berharga. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang sebelum kamu bepergian hingga pada malam hari, mereka berlindung di sebuah gua. Mereka memasukinya, tiba-tiba batu besar jatuh dari bukit menutupi gua. Mereka saling berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini, kecuali
kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kalian. Sahabat yang dirahmati Allah, seseorang di antara mereka berdoa, atau orang yang pertama berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak mempersembahkan minuman malam terbuat dari tepung untuk seorang pun sebelum mereka. Suatu hari aku pergi jauh mencari kayu. Aku tidak kembali hingga mereka berdua tertidur. Aku membuatkan minuman untuk mereka berdua. Kudapati mereka berdua telah tidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka dan minum sebelum mereka. Aku pun tidur sedangkan tempat minuman berada di tanganku. Aku menunggu mereka berdua terjaga hingga terbit fajar, sedangkan anak-anakku menangis di kakiku dalam keadaan lapar. Mereka berdua terjaga dan meminum minuman itu. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu karena mengharapkan kemuliaan-Mu, maka bukakanlah gua ini untuk kami. Kami di dalamnya, sedangkan batu ini menutupi pintu gua. Gua sedikit terbuka, namun mereka tetap tidak dapat keluar dari dalam gua itu." Yang lain berdoa, atau orang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ada putri pamanku yang paling aku cintai. Aku sangat mencintainya seperti layaknya laki-laki mencintai seorang wanita. Aku pernah ingin melakukan perbuatan tercela terhadap dirinya. Ia pernah dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Ia mendatangiku. Aku memberikan 120 dinar kepadanya dengan syarat ia mau berzina denganku. Ia setuju melakukan hal itu. Ketika aku duduk di antara kedua kakinya, ia berkata, 'Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau pecahkan kemuliaan seorang wanita kecuali dengan pernikahan yang sah.' Aku pun berpaling meninggalkannya, padahal ia adalah wanita yang sangat aku cintai. Aku meninggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika yang telah kulakukan itu adalah mengharapkan kemuliaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini." Batu itu terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari dalam gua itu. Sahabatku yang dirahmati Allah, orang yang ketiga juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku menyewa paruh buruh. Aku memberikan upah kepada mereka kecuali satu orang yang meninggalkan upahnya dan pergi. Upah yang ia tinggalkan itu berkembang menjadi harta yang banyak. Suatu ketika ia datang kepadaku dan berkata, 'Wahai hamba Allah, berikanlah upahku.' Aku menjawab, 'Semua yang engkau lihat, unta, lembu, kambing, dan hamba sahaya adalah upahmu.' Ia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan mengejekku.' Aku berkata, 'Aku tidak mengejekmu.' Ia mengambil dan menggiring semuanya, tidak meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika yang telah kulakukan itu mengharapkan maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini." Batu itu pun terbuka, mereka pun dapat keluar dan pergi. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua ini bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan pelajaran abadi tentang dahsyatnya doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan dan kekuatan amal soleh yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari kisah ini kita semakin terdorong untuk memperbanyak amal kebaikan, menjaga niat agar tetap lurus dan tidak pernah meremehkan doa dalam setiap keadaan. Ingatlah, ketika semua jalan sudah tertutup, Allah lah yang membuka jalan dari arah yang tidak kita duga. Maka jangan lelah berbuat baik, jangan lelah berdoa, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian video kali ini, semoga berkah bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.